Hai pemirsa, senang sekali kami Fakta Project bisa kembali menyapa Anda semua. Semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Fakta Project adalah channel yang menambah wawasan Anda dan pengetahuan Anda. Setelah menonton video dari kami, Anda akan tambah pinter 0,5%. So ya, Anda beruntung sekali. Tapi sebelumnya di-subscribe terlebih dahulu ya guys. Hai guys, balik lagi di Fakta Project. Kalau kemarin-kemarin kita bahas tentang prinsip orang Batak, nah kali ini kita ada 8 prinsip hidup orang Minang yang bikin mereka sukses menaklukkan tanah rantau. Apakah kalian diantaranya orang Minang? Silahkan saksikan. Seperti halnya dengan orang Jawa, tak sulit menemukan orang Minang di seantero Nusantara. Di mana-mana ada orang Minang, entah membuka usaha atau menuntut ilmu. Hebatnya lagi, mereka nggak hanya sekedar merantau saja, tapi juga banyak dari mereka yang menorehkan prestasi dari jadi pengusaha kuliner yang sukses hingga menjadi mahasiswa berprestasi di kampusnya. Kesuksesan orang Minang di ranah rantau ternyata tak begitu saja datang dari langit. Kegigihan dan prinsip hidup yang mereka pegang teguh menjadi bekal bagi mereka yang memulai langkah mencapai puncak sukses. Karenanya, kali ini Fakta Project mencoba merangkum prinsip hidup orang Minang yang membuat mereka sukses di perantauan. 1. Alam tak kambang jadi guru. Orang Minang percaya bahwa alam dan pengalaman adalah guru terbaik. Meski tak menimba ilmu hingga perguruan tinggi, mereka tetap bisa merengkuh manisnya kesuksesan. Pepatah ini mengajarkan kepada kita bahwa ilmu tak melulu didapat dari bangku kuliah, bahwa pelajaran tentang kehidupan bisa diperoleh dari alam dan pengalaman. Tak ayal jika banyak pengusaha yang sukses meski mereka tidak pernah mengecap pendidikan tinggi. Salah satu contohnya adalah Basrizal Koto, konglomerat asal Minang yang punya belasan perusahaan dari berbagai bidang, dari mulai pertambangan, media, hingga perhotelan. Mungkin Basko, panggilan akrab Basrizal, hanya mampu menuntut ilmu dalam jenjang sekolah dasar lantaran keterbatasan ekonomi. Tapi itu tidak lantas menghentikan langkahnya untuk terus belajar. Terbukti dia begitu gigih memperjuangkan mimpinya untuk menjadi orang sukses seperti sekarang. Yang kedua, adat Basandi syarak-syarak, Basandi Kitabullah. Pepatah yang mengajarkan untuk selalu jujur dan mengedepankan kualitas. Gak heran kalau orang Minang mudah sukses dalam berbisnis. Orang Minang dikenal sebagai muslim yang religius. Peraturan adat mereka pun berpijak pada kitab Allah Al-Quran. Karenanya orang Minang meyakini bahwa untuk mencapai kesuksesan, seseorang tak hanya harus keras berupaya, tapi juga taat menjalani perintah agama. Begitupun dalam jalan menjalani bisnis. Siapa yang menerapkan kejujuran dan menjunjung tinggi kualitas, maka akan mudah meraih kesuksesan. Kamu bisa melihat contoh dari rumah makan Padang yang tersebar di seantero Nusantara. Kejujuran, kedisiplinan, dan kualitas makanan yang juara menjadi kunci kesuksesan rumah makan Padang. Gak heran kalau banyak rumah makan Padang yang bisa bertahan hingga puluhan tahun lamanya, bahkan masih eksis sampai sekarang. Wah, patut ditiru nih guys. Ketiga, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemampuan beradaptasi orang Minang yang jempolan memudahkan mereka dalam luas bergaul di ranah rantau. Meski masih menjalani silaturahmi yang erat dengan sesamanya, orang Minang tetap menjalani persahabatan dengan kawan-kawan lain dari daerah. Yup, kemampuan beradaptasi orang Minang memang jempolan. Kemanapun mereka merantau, mereka selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, menghargai dan bahkan mencoba menyelami budaya ranah rantau. Misalnya saja mahasiswa Minang yang menuntut ilmu di Bandung. Mereka tak segan untuk belajar bahasa Sunda dan menerapkan dalam pergaulan sehari-hari. Tak hanya itu, contoh lainnya adalah para pengusaha rumah makan Padang yang membuka usaha di perantauan selalu berusaha menyesuaikan racikan masakan Padang mereka dengan selera penduduk daerah tersebut. Layak banget ditiru ini guys.
Yang keempat, baraja kanan manang, mencontoh kanan sudah, bermakna jadikan mereka yang sukses sebagai panutan dan memetik hikmah dari setiap kegagalan. Sedari kecil, orang Minang sudah dididik untuk menjadi pribadi yang tangguh dan berani menghadapi tantangan. Mereka juga diajari untuk tidak ciut nyali ketika mengalami kegagalan karena selalu ada hikmah di baliknya. Maka dari itu, kegagalan bukan dianggap sebagai momok yang seringkali menghalangi orang untuk mencoba hal-hal baru. Padahal di tanah rantau, keberanian mencoba hal-hal baru adalah modal utama untuk bisa berhasil bertahan hidup. Adapun kisah sukses dari orang terdahulu, mereka jadikan panutan. Mereka gak gengsi untuk terus belajar dan berguru dari orang sukses. Yang kelima, indak adorotan akamu jadi. Indak kayu jajang di Kampiang. Orang Minang selalu jeli dalam memanfaatkan peluang. Gak heran kalau anak mudanya pun aktif berkarya di tanah rantau. Kesempatan menuntut ilmu di tanah rantau memanfaatkan dengan baik oleh para mahasiswa Minang. Sebisa mungkin mereka tak hanya sekedar menuntut ilmu di bangku kuliah, tapi juga menorehkan prestasi, tak hanya prestasi di bidang akademis, tapi juga di bidang lainnya. Salah satu anak muda berdarah Minang yang sukses berkarya di perantauan adalah Tulus. Yup, penyanyi berdarah Minang Kabau kelahiran Bukit Tinggi ini sudah mulai serius karirnya di bidang musik dari sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Saat ini Tulus masuk dalam daftar penyanyi muda berbakat tanah air yang karyanya selalu dinanti. Yang keenam, takurwang nak di luar, tahimpik nak diateh. Bahwa kegagalan bisa kamu jadikan peluang. Ini mungkin yang menempa anak muda Minang untuk gak pengecut menghadapi kegagalan. Bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, disadari betul oleh orang Minang termasuk anak mudanya. Jadi ketika mereka baru pertama kali menjajal bisnis dan mengalami kerugian, tak serta-merta mengundurkan langkah mereka untuk melanjutkan perjuangan menuju kesuksesan. Gak hanya dalam bidang bisnis saja, dalam hal organisasi dan akademis pun anak muda Minang kerap menorehkan prestasi. Tak ayal banyak dari mereka yang didapuk menjadi ketua dari organisasi, salah satunya Valdo Maldini yang menjadi pejabat ketua PPI UK. Yang ketujuh, pintar mengatur keuangan, membuat orang Minang bertahan di perantauan. Mungkin sebagian kamu banyak yang berpendapat bahwa orang Minang itu pelit. Agaknya kamu perlu meluruskan persepsimu satu ini. Mungkin bukan pelit guys, tapi lebih kepada perhitungan. Yup, untuk urusan pengeluaran, orang Minang tergolong jeli dan lebih mengutamakan prioritas. Mereka enggan membeli sesuatu yang gak berfaedah. Ini juga bagian dari cara mereka menghargai jerih payah mereka dalam mencari nafkah. Yang kedelapan, meski menetap di tanah rantau, kebanyakan orang Minang tetap aktif melestarikan budaya Minangkabau. Misalnya, mahasiswa yang turut aktif berkesenian di UKM Minangkabau di kampus mereka. Buat kamu yang masih mahasiswa, mungkin sering iri dengan himpunan mahasiswa Minang yang begitu solid dan rutin mengadakan event. Meski mereka merantau jauh dari tanah kelahirannya, mereka tetap setia melestarikan budaya mereka, salah satunya dengan mengadakan pementasan seni Minangkabau di kampus mereka. Ibaratnya mereka menjadi duta budaya Minangkabau di tanah rantau. Wah, salut deh sama mahasiswa Minang. Dengan prinsip-prinsip di atas, gak heran deh orang Minang, terutama anak mudanya, bisa sukses menaklukkan tanah rantau. Buat kamu yang bukan orang Minang sekalipun, prinsip hidup mereka ini layak banget untuk kamu terapkan. Nah guys, gimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan prinsip hidup orang Minang? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian ya guys. Jangan lupa di subscribe channel Fakta Project. Jangan lupa di like dan di share. Hai, terima kasih sudah ditonton videonya. Tolong di like dulu dan di komen ya, biar kepintaran Anda naik. Nah sekarang udah naik berapa persen nih tonton video ini? Tonton yang banyak ya, biar nambah pinter juga. Terima kasih.